Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Divi Permanasari di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Sahabat muslimah, kita mendengar salah satu hadis Rasulullah SAW adalah Allah itu maha bersih, maha indah, dan Allah sangat mencintai kebersihan dan keindahan. Dan hadis itu pula yang melecut para ilmuwan muslim untuk terus berkontribusi besar di bidang perawatan kecantikan, khususnya bagi kaum muslimah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan selama 30 menit kita akan ngobrol banyak hal. Di sini telah hadir Mbak Neni. Assalamualaikum Mbak Neni. Mbak Neni ini nama lengkapnya bagus sekali, Zahra Amini. Iya, benar. Tapi cukup dipanggil Mbak Neni aja ya, gitu. Mbak Neni, apa namanya? Bali ini kan terkenal panas ya, gitu ya. Kalau siang, enggak juga sih Mbak. tapi kan Ini karena lagi musim kemarau. lagi musim kemarau. Oke. Tapi yang aku ingin tanya, para muslimah itu sebagian berkerudung, gitu ya. Mereka sangat rapat. Nah, untuk perawatan rambutnya, atau sebelum kita bicara tentang perawatan rambut, kasus yang sering terjadi yang Mbak Neni kerap jumpai dari pelanggan-pelanggan itu apa aja sih Mbak? Dari masalah rambut ya, rambut yang rontok, kemudian rambut yang berketumbi. Karena lembab ya? Karena Gitu. lembab. Kemudian yang rambutnya itu ketika apa ya, mungkin memang pada dasarnya pada bawaan lahir kali ya, jadi tipis gitu ya, jadi pengennya supaya lebih banyak, lebih subur gitu ya rambutnya. Itu dari hal rambut ya. Kemudian dari sisi wajah, nah itu yang kulit berjerawat, kemudian kulit yang sensitif gitu ya. Terus juga dari sisi tubuh ya. Kemudian dari sisi yang lainnya sih, tapi rata-rata itu yang umum yang itu yang, dijumpai ya. yang Jadi kita kalau hadapi, rambutnya rontok, berketombe gitu ya, terus berminyak jadinya, terus jadi kelihatan iya, rambutnya lepek gitu ya. lepek, terus apa? Jadi itu tadi ya, jadi terlihat tipis, yang tipis jadi semakin tipis gitu kan. Iya. Kemudian kalau wajah karena ini yang terbuka ya, terus jadi berminyak. Iya, berminyak. Tapi juga ya pokoknya bermasalah, dan badan otomatis yang mudah apa namanya ada bau badan begitu. Ya ada, terus juga ada yang merasa apa banyak beraktivitas dan capek gitu ya. Nah, itu semua Mbak kalau bicara satu-satu, karena tadi ini perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki untuk muslimah. Ini apa sih sebenarnya yang sederhana yang bisa membantu mereka untuk mengatasi hal ini? Kalau rambut tadi? Kalau rambut itu yang mungkin tuh tahapan perawatan sederhananya ya. Iya, untuk rambut ini kan macam-macam. Ada tadi yang kerontokan itu ya. Kalau untuk kerontokan itu sebaiknya ya rambut itu dinutrisi ya. Mungkin itu pakai krim bat atau nutrisinya apa? Enggak, kalau untuk tahapan perawatan sendiri tadi ya. Tahapan perawatan sendiri di rumah bisa kita gunakan yang alami gitu, Mbak. Jadi alami itu apa, Mbak? Menggunakan ini tanaman yang sebenarnya kita udah tahu gitu loh apa itu. Untuk khasiatnya jadi seperti lidah buaya, urang-aring gitu. Itu manfaatkan yang alami aja. Makanya ada beberapa pelanggan tuh yang menanyakan langsung kepada saya, itu kira-kira apa ya Mbak ya yang bikin rambut itu jadi lebih lebat gitu ya, lebih subur. Saya cuma berani nyarankan yang alami saja, yang kelihatan dan itu memang kalau yang herba apa namanya tadi yang alami itu dipastikan efek sampingnya pun relatif kecil, ya gitu. Kalau misalnya untuk wajah sendiri, perawatan sederhana apa yang bisa sahabat muslimah lakukan di rumah, Mbak? Kalau kulit yang wajahnya berjerawat ya, nah ini juga saya bicara tentang pengalaman saya pribadi gitu ya Mbak. Jadi ketika kulit berjerawat itu memang harus lebih ekstra ini ya perawatannya ya. Karena apa? Karena kulit berjerawat itu dia lebih sensitif dia. Ketika kita males aja untuk membersihkan itu otomatis pasti sudah langsung muncul gitu ya jerawat-jerawatnya.
Jadi yang pertama kali dilakukan adalah harus rajin membersihkan kulit wajah. Terutama setelah kita bermake up, Iya, ya bermake up, beraktivitas seharian. Yang paling efektif atau yang memang disarankan untuk perempuan muslimah itu membersihkan wajah itu berapa kali ya sehari? Sehari itu 2 kali. Ya. 2 kali. Apakah lebih dari itu mengakibatkan wajah jadi kering begitu karena banyak kulit ari yang terkelupas gitu atau bagaimana Mbak? Ya sebaiknya memang kita ngikutin peraturannya gitu ya. Jadi kalau kita itu terus-terusan juga bahaya juga kulitnya kan. Jadi mudah teriritasi, tipis gitu ya. Oke, tapi kalau paling tidak sehari 2 kali ya. 2 kali. Gitu. Itu berarti pada saat setelah mandi saja atau sebelum tidur atau gimana Mbak? Kapan itu tepatnya? Iya, pada saat setelah mandi yang pertama, kemudian yang kedua ketika sebelum tidur. Sebelum tidur ya, gitu Kak. Ada yang bilang itu beberapa artikel di majalah juga sahabat muslimah tahu ya. Kalau saat kita tidur itu sebenarnya regenerasi kulit terjadi. Pada malam hari begitu ya. Dan satu lagi ya Mbak, mungkin istirahat cukup gitu ya. Iya benar. Suplemen, itu sangat nutrisi, sangat mempengaruhi Mbak. Air putih. Iya. Gitu ya. Ditambah lagi makanan ya. Oke. Kalau suka makanan yang berminyak, goreng-gorengan tuh ya. Kemudian makanan yang junk food itu ya, fast food itu ya. Itu sangat mempengaruhi kulit. Gitu ya. Nah, Mbak ini sendiri asalnya dari Bali? Saya itu aslinya dari Sumatera. Dari Sumatera. Sahabat Saka TV, kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Neni. Ternyata Mbak Neni, saya pikir tadi dari Bali karena logatnya, nada-nadanya masih ada Bali-Balinya ya Mbak. Kenapa Mbak Neni hijrah ke Bali gitu ya, dan kenapa Mbak Neni membuka salon khusus muslimah? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat muslimah, sejatinya perawatan kecantikan telah berkembang sejak era kejayaan Islam. Seperti kita ketahui, Ibnu Sina, dokter muslim legendaris, dalam kitabnya Canon of Medicine secara khusus menuliskan rahasia dan resep perawatan kecantikan mulai ujung rambut hingga ujung kaki itu dalam sebuah artikel khusus. Jadi dalam sebuah bab khusus penampilan fisik. Dan kalau tadi Mbak Neni sekilas ya Mbak kita bicara apa saja sih sebenarnya hal-hal dasar yang dibutuhkan muslimah untuk dalam merawat kecantikan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Saya sekarang jadi ingin tahu, selain itu Mbak, selain fisik, pastinya juga dibutuhkan perawatan dari dalam kan? Inner beauty gitu. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Sina menulis bab khusus untuk perawatan kecantikan. Canon of Medicine, dalam kitabnya beliau itu Canon of Medicine, salah satu dari perawatan khusus kecantikan itu perawatan diri begitu ya. Itu di situ tadi disinggung ada Habatus Sauda. Habatus Sauda itu kan juga apa namanya alami ya, gitu ya. Jintan hitam itu Mbak. Iya. Dan itu jintan hitam pun itu khasiatnya banyak. Selain flu saja bisa sembuh dengan Habatus Sauda gitu kan. Terus luka juga ya. Nah, apakah Habatus Sauda sendiri itu sudah diterapkan dalam formula-formula khusus untuk ramuan kecantikan sih Mbak? Sebenarnya gimana kalau pengetahuannya Mbak Neni? Kalau pengetahuan saya ya, itu sebetulnya ada juga yang sudah diterapkan oleh sebagian orang. Maksudnya di kalangan teman-teman saya juga gitu ya. Jadi dia dicampur menjadi sebuah apa, misalnya kayak masker atau apa begitu, atau ada yang lain? Bukan, jadi ini sebetulnya itu sudah dalam satu bentuk ramuan. Jadi Habatus Sauda itu sudah tercampur dari minyak apa itu ya, yang minyak kelapa itu ya campurannya itu. Virgin coconut oil? Bukan. Lain lagi? Jadi minyak
aduh saya lupa namanya Oke. itu ya. Itu Jadi di dicampur. minyak itu kan sudah ada campuran habatus sauda itu dioleskan di kepala, itu nanti bisa menyuburkan rambut. Oh, oke. Jadi dia seperti khasiatnya apakah sama dengan minyak urang-aring atau lebih bagus? Lebih bagus. Lebih bagus gitu. Jadi habatus sauda selain diminum pun juga itu bisa untuk perawatan. Iya, maaf saya sudah tahu namanya Mbak, minyak butbut Oh, namanya. oke. Minyak butbut itu aslinya dari Jadi minyak butbut itu bahan dasarnya itu minyak kelapa. sebenarnya minyak kelapa. Minyak kelapa dan dicampur dengan habatus sauda juga. Khasiatnya itu tidak hanya untuk menyuburkan rambut, ternyata juga bisa untuk menurunkan panas demam. Oh, oke. Oke, jadi itu ya sebenarnya kenapa selalu disosialisasikan bahwa kita memakai yang alami itu tadi, karena khasiatnya tidak cuma satu tapi Iya. rentetannya banyak Iya, gitu ya. Mbak bicara soal tadi resepnya, perawatannya gitu. Sahabat Muslim juga ingin tahu, Mbak Neni sendiri ini sudah mendirikan salon khusus muslimah ya di Bali. Iya. Ya, Mbak Neni asli Sumatera. Iya. Tapi kenapa sih milihnya kok Bali gitu? Kenapa nggak di Sumatera saja? Kenapa nggak di Jakarta gitu? Kenapa di Bali? Iya, karena alasannya posisi saya itu kan ngikut suami gitu, Mbak. Jadi Bali. suami saya kan kerjanya di sini. Oke. Jadi itu alasan utama kenapa saya itu buka salonnya kenapa di Bali Oke. gitu ya. Jadi karena suami saya itu memang kerjanya di sini. Kerja di ya. sini dan Mbak Neni juga merasa aku juga harus berkarya nih gitu Iya, ya. benar Karyanya deh, Mbak. apa gitu. Nggak bisa Nah, diem nih. nggak bisa diam. Tapi kenapa juga memilihnya membuat salon muslimah, Mbak? Kan sementara masih banyak loh katanya ini di Bali kalau bikin apa aja itu Berhasil. jadi Iya, berhasil benar, gitu. Mbak. Karena apresiasi masyarakatnya pun juga sangat besar gitu. Tapi kenapa sih Mbak salon muslimah? Ya itu karena pertama saya memang itu sukanya itu dengan perawatan salon, Mbak. Perawatan salon Iya, dari jadi dulu. iya dari dulu. Oke. Apakah karena orang tua, ibu atau kakak ada yang punya usaha salon? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena orang tua saya itu basicnya itu pendidikan. Ibu saya itu guru. Kalau bapak saya sih bukan ini, bapak saya hanya karyawan ya, karyawan di perkebunan. Kemudian kakak saya juga tidak ada sama sekali gitu, dan memang ya mungkin karena hobi kali Mbak ya. Hobi. Jadi aja. apa sih sebenarnya yang pertama kali hobi, tapi apa sih yang menarik gitu? Apakah karena orang tuh kalau masuk salon tadinya biasa aja, keluar jadi cantik. Aku jadi penasaran, jadi kepengen buka itu gitu atau Bukan, gimana? bukan. Jadi saya itu sebenarnya bukan karena melihat cantiknya ya Mbak, tapi melihat kenyamanannya. Oke. Karena saya pengennya ketika saya merasakan ketidaknyamanan, misalnya saya tuh gerah gitu ya, pengen potong rambut di mana ya gitu. Saya tuh belum menemukan salon yang nyaman di Bali gitu ya. Jadi ketika Nyaman artinya bagaimana Mbak? nyaman menurut saya tuh kita itu bisa aman di dalam. Amannya itu tidak kelihatan ya, aurat bisa terjaga. Jadi meskipun menjalankan perawatan bukan berarti terus kita jadi sembarangan gitu ya. Tetap terjaga menutupi aurat, kita nyaman, aman gitu ya. Di dalam situ juga ditangani oleh siapa gitu. Itu waktu itu Mbak Neni merasakan juga Iya, agak sulit. saya merasakan seperti itu. Jadi ketika saya sekitar tahun 2005 itu ya, saya habis melahirkan itu. Saya tuh sempat bertanya ke teman ya, kebetulan juga sebelah kos-kosan dengan saya, gitu kan. Di mana di Bali ini ya salon muslimah gitu. Ya, ternyata dapat informasi ada satu salon yang memang memang dia itu udah banyak pelanggannya gitu ya. Kemudian kita ke sana dan memang sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Itu nyaman. Sampai sekarang terus Mbak Neni belajar dari situ atau gini ya Mbak ya, saya waktu itu ketika saya ke sana itu saya jadi merasakan enak ya, ternyata punya salon di sini gitu. Jadi itu jadi mungkin sebagai pemacu juga ya. Dan itu yang membuat Mbak Neni akhirnya bertekad untuk membuka salon kecantikan. Sebetulnya tidak langsung begitu Mbak. Tidak langsung seperti itu. Tidak langsung seperti itu. Karena Prosesnya memang berapa lama? saya memikirkan saya masih punya bayi gitu ya. Jadi
saya nggak kepikiran sama sekali, tapi saya hanya menikmati aja waktu itu ya, karena saya sudah punya tempat yang nyaman untuk saya pengen facial, pengen krembat, pengen pijet gitu ya. Saya sudah punya tempat yang nyaman gitu. Tapi akhirnya Mbak Neni pelan-pelan juga ingin memberikan kenyamanan itu untuk orang lain juga merasakan gitu ya. Belajar dari mana Mbak? Apakah tadi kan Mbak Neni cerita ibu adalah seorang guru, ya paling tidak lingkungan Mbak Neni bukan yang bergerak di bidang perawatan kecantikan gitu sama ya. sekali bukan. Tapi kan mendirikan salon nggak cuma sekedar membangun gitu ya. Mbak Neni juga mesti tahu ilmunya. Mbak Neni belajar dari mana? Saya tuh belajarnya apa ya? Kalau dibilang belajar kursus juga bukan kursus namanya Mbak. Jadi ya mungkin otodidak juga ada ya. Jadi juga ditambah dengan ya masukan-masukan ya dari seorang ya guru saya gitu ya di Jakarta Mbak tempatnya. Dengan beliau saya memang banyak dapat ilmu ya. Bagaimana juga ketika perawatan untuk krembat, itu tahapan-tahapan pijitannya seperti gitu. apa gitu. Jadi kemudian untuk facial itu bagaimana dengan memulainya, itu juga itu belajar dari sana. Mbak Neni, kita akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi ya gitu. Sahabat muslimah, ternyata salon yang didirikan oleh Mbak Neni ini intinya sebenarnya bukan hanya sekedar menjalankan bisnis gitu ya Mbak, tapi juga ingin berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita muslimah lainnya. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat muslimah, seperti yang tadi sebelum penutupan segmen 2 saya singgung bahwa salon muslimah ini yang didirikan oleh Mbak Neni bukan sekedar bisnis, tapi juga salah satu jalan mengingatkan kembali jalan yang syar'i untuk wanita muslimah. Mbak, masih banyak loh saudara-saudara muslimah kita, termasuk saya gitu ya, yang masih awam sekali soal bagaimana menerapkan misi syar'i ini. Ada yang bilang kalau kamu mau menerapkan itu ya sudah bikin saja bank atau lembaga keuangan atau koperasi. Pertanyaan saya, apakah ini juga bisa diterapkan dalam bisnis apapun yang kita lakukan? Iya. Jadi syar'i itu kan artinya ya kita itu tetap mengedepankan ya, mengutamakan ya yang berbasis syariah ya. Syariah itu berarti yang islami gitu ya. Jadi dalam segala sisi kehidupan kita itu kita memang dituntut untuk selalu menjaga Islam kita gitu ya. Jadi mungkin dalam seperti yang disebut Mbak Devi tadi ya, harus bikin bank yang syar'i gitu ya. Tidak hanya bank, tapi kita juga bisa dalam menerapkannya di ya kayak saya dengan salon muslimah. Kemudian mungkin ada yang bergerak di bidang makanan ya. Itu dia tetap menjaga kehalalan makanannya, dari sumbernya dari mana. Itu kan termasuk juga bagian dari syar'i itu tadi gitu Mbak. Nah Mbak, yang dilakukan di salon muslimah Mbak Neni ini salon Aska namanya. Nah salon Aska ini penerapannya berarti dari apa Mbak tadi? Dari manajemennya kah? Atau dari produk yang dipakai? Dari semuanya Mbak. Dari semuanya. Jadi untuk manajemennya ya, kita memang terapkan yang syar'i ya, karena memang landasan kita itu dan tujuan utama kita memang di situ gitu ya. Jadi untuk karyawannya kita atur ya, bagaimana ketika pelanggan datang ya, bagaimana penyambutannya ya, tentunya ya nuansa yang islami ya.
disambut dengan ramah tamah, dengan salam dulu ya, ketika bertemu ya diucapkan salam dulu, kemudian dengan ramah tamah dan suguhan yang ala kadarnya. Kemudian kita juga putar lagu-lagu Islami ya, agar para pelanggan yang sedang menikmati treatment di salon Aska bisa menikmatinya dengan rileks dan nyaman gitu ya. Yang didengar di telinga itu ya lagu-lagu Islami. Betul. Kalaupun tidak lagu ya kita putarkan bacaan Quran gitu ya. Jadi artinya yang apa namanya, perawatan itu tidak hanya sekedar apa yang di luar saja ya, Iya. apa yang mereka dengar, apa yang mereka konsumsi gitu ya. Kayak tadi suguhan itu pun semuanya Mbak Neni insya Allah usahakan itu tetap di jalur yang Islami, Iya, begitu benar, ya. Mbak, bicara soal perawatan lagi nih, Oke, gitu ya. Mungkin nggak sih salonnya Mbak Neni ini ada juga yang datang, tapi tiba-tiba dia ingin Mbak ada nggak di sini untuk ada perawatannya ternyata itu tidak Islami, misalnya kayak Extension. ya gitu ya, hair extension segala macam itu. Bagaimana caranya Mbak Neni dan teman-teman di Aska itu untuk menanggapi hal itu? Iya, memang pengalaman itu ada, Mbak. Jadi ya? ada ketika ada ini ya ABG yang datang gitu ya. Nah, dia tahu-tahu datang. Saya juga ngelihat ketika mulai pertama, ya mungkin ketika dia datang itu mungkin pengen kerembat, mungkin juga pengen masas gitu ya. Ternyata yang dia minta itu dia itu pengen mewarnai rambut gitu ya. Pengen ini sekalian sama extend rambut tadi ya, extension itu tadi ya. Ya kita sampaikan aja. Jadi bagaimana menyampaikannya itu dengan bahasa yang baik ya tentunya Mbak ya. Jadi tetap kita kedepankan meskipun kita itu tidak punya perawatan seperti itu, tapi juga kita sampaikan dengan yang baik kepada mereka. Dan mayoritas mereka bisa mengerti. Insya Allah Bisa mengerti ya Mbak. asalkan kita menjelaskan dengan baik juga. Oke. Gitu. Gitu. Mbak, ada berapa sih sekarang karyawan atau teman-teman yang bekerja dengan Mbak Neni di Salon Aska? Kalau dengan saya itu kita bertiga Mbak. Bertiga, gitu. 3 orang itu cukup ya Mbak? Insya Allah. Insya Allah cukup. Itu setiap hari buka dari Senin sampai Minggu? Iya, buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 6. Sampai jam 6 sore gitu. Mbak, pertanyaan terakhir gitu ya, Mbak Neni dengan sekarang hampir 3 tahun ya, gitu, sudah masuk ke 3 tahun Mbak Neni sudah menjalankan ini. Mbak Neni ingin mengembangkan lagi atau apa yang sekarang sedang dilakukan Mbak Neni dalam mengembangkan salon? Memang niatan untuk mengembangkan itu memang ada Mbak, tapi memang kita lebih fokuskan untuk area Bali dulu Mbak. Oke, area Bali gitu area ya. Bali dulu. Dan karena ternyata Bali sendiri juga banyak sekali muslimahnya. Banyak, ternyata banyak. Mbak Neni terima kasih banyak sudah hadir di sini, itu berbagi dengan sahabat muslimah. Setidaknya mereka tahu ya Mbak bahwa sasaran pengusaha salon muslimah itu memang pelayanannya untuk memberi kenyamanan bagi para muslimah, menjalankan treatment salon dengan konsep yang Islami gitu ya. Dan sebenarnya sahabat muslimah kita juga jadi akhirnya tahu ya Mbak, menjalankan salon muslimah ini nggak sulit gitu kan, apalagi kalau niatnya juga tulus. Iya, asal ada kemauan aja. Betul. Terima kasih sudah berbagi dan jangan pernah berhenti ya Mbak untuk memberikan pelayanan kepada para muslimah dalam bidang kecantikan, dan salam hangat untuk teman-teman di Salon Aska. Sahabat muslimah, terima kasih telah bersama kami. Dan kita akan bertemu lagi dengan tema menarik lainnya di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima kasih banyak.